Sahabat pemilihan, kenalin nama aku Sultan Iskandar Zulkarnain dengan J1408241047. Nah, kali ini aku mau jelasin terkait produksi ikan cacing sutra ini, yang mana seperti kita ketahui cacing sutra ini sangat krusial ya teman-teman, dan sangat berfungsi dan juga bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar dan juga sedang berproses dalam pemilihan ikan. Yuk kita tonton terus videonya. Halo semuanya. Bagi para pembudidaya ikan, terutama di fase pemilihan pakan alami, adalah kunci utama keberhasilan. Salah satu pakan alami terbaik yang menjadi primadona karena kandungan nutrisinya yang luar biasa, yaitu adalah cacing sutra. Mengingat permintaannya yang terus melonjak, sedangkan pasokan dari alam semakin terbatas, budidaya cacing sutra kini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yuk, kita bedah bersama bagaimana proses produksinya. Sebelum proses produksi, apa sih cacing sutra itu? Nah, cacing sutra atau secara ilmiah dikenal dengan Tubifax sp adalah kelompok cacing rambut atau Oligochaeta yang hidup di dasar perairan tawar yang kaya akan bahan organik. Mengapa disebut cacing sutra? Karena tekstur tubuhnya yang sangat halus, lunak, dan bergerak lembut menyerupai benang sutra. Nah, ciri-ciri fisiknya itu dia memiliki tubuh yang sangat ramping dengan panjang sekitar 1-3 cm dengan warna merah cerah hingga kemerahan yang dipengaruhi oleh kandungan hemoglobin dalam darahnya untuk mengikat oksigen. Perilaku hidupnya itu berkoloni atau berkelompok dengan membentuk gumpalan seperti rambut kusut di habitatnya. Bagian ekor cacing ini akan melambai-lambai di permukaan lumpur untuk bernafas, sementara kepalanya terbenam mencari makan. Ngomong-ngomong, kenapa sih cacing sutra ini begitu dicari? Apa sih keunggulannya? Nah, keunggulannya yang pertama adalah memiliki nutrisi yang sangat tinggi, di mana kandungan proteinnya itu sangat tinggi mencapai 57% hingga 60%, serta lemaknya itu sekitar 13% hingga 20%. Nah, ini sangat ideal untuk mempercepat pertumbuhan benih ikan. Dan juga, bukaan mulut ini sesuai dengan ukuran si cacing sutra. Cacing sutra memiliki tubuh yang lembut dan juga sangat-sangat pas dengan bukaan mulut benih ikan, sehingga itu sangat cocok untuk benih ikan. Nah, selanjutnya daya tarik yang tinggi, di mana gerakan yang aktif di dalam air sehingga merangsang insting ikan benih untuk berburu secara alami. Dan juga cacing ini sangat mudah untuk dicerna oleh larva ikan ataupun benih ikan karena tidak memiliki cangkang keras sehingga sistem pencernaan ikan dapat menyerap secara maksimal. Proses produksi cacing sutra. Cacing sutra sangat mudah untuk dibudidayakan, di mana kita hanya butuhkan dengan kedalaman ideal yaitu 20 hingga 30 cm. Dan juga direkomendasikan digunakan di tempat yang gelap. Setelah kita mempersiapkan wadahnya, langkah selanjutnya adalah pemilihan bibit cacing sutra. Sebelum kita melakukan pemeliharaan atau melakukan pembudidayaan, kita juga harus dengan baik dan juga dengan teliti memilih calon bibit si cacing sutra agar benih dan juga hasil yang dia akan dihasilkan itu mendapatkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang sangat bagus. Biasanya, ciri-ciri cacing sutra yang baik adalah yang aktif, lincah, tidak lemas, dan tidak berbau, dan juga warnanya sangat cerah, yaitu berwarna cerah ataupun merah darah. Nah, selanjutnya kita harus melakukan pengaturan kelembapan dan suhu. Nah, cacing sutra ini sangat krusial dan juga sangat ringkih terhadap kelembapan suhu serta kualitas airnya. Maka kita harus memperhatikan terkait kualitas airnya. Suhu yang ideal adalah antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 80%.
setelah kita melakukan persiapan wadah, persiapan benih, kita juga harus persiapan terkait pemberian pakan. Nah, pemberian pakan sendiri ini sangat mudah loh. Dia tidak begitu ribet terkait pemberian pakan. Dimana untuk pemberian pakannya sendiri, kita hanya bisa menggunakan ampas tahu, dedak halus, atau sisa-sisa sayuran difermentasi. Tetapi untuk pemberian pakannya, kita tidak bisa langsung begitu saja mengasihnya dengan jumlah dengan banyak, karena itu akan memperhambat proses pertumbuhan dan juga mengganggu kualitas air, karena kualitas air sangat dibutuhkan, sehingga kita untuk memberikan pakan itu hanya sedikit-sedikit saja dalam sehari. Tidak kalah penting adalah pengendalian hama dan juga perawatan. Nah, perawatannya cukup simpel, di mana kita harus terus menggunakan air yang mengalir dan juga memastikan kondisi air itu tetap jernih. Nah, selanjutnya tidak ada hama seperti ikan ataupun jentik-jentik, karena itu dapat mengkonsumsi dan juga membuat si cacing ini mati. Karena kita airnya tidak begitu mengalir, maka kita juga perlu mengganti airnya secara rutin agar kualitas air tetap terjaga dan cacing sutra tetap sehat sehingga terhindar dari penyakit. Tahapan yang terakhir adalah panen cacing sutra. Nah, panen cacing sutra ini sangat mudah, di mana kita hanya tinggal mengambil cacing sutra yang sudah siap untuk kita panen ataupun yang sudah sangat banyak. Dan jangan lupa kita sisakan untuk sebagai starter awal untuk proses pembudidayaan lebih lanjutnya ataupun budidaya selanjutnya, sehingga akan terus sustain ataupun berkelanjutan, sehingga kita tidak memerlukan mengambil secara terus-menerus di alam. Kita hanya memerlukan pengambilan ataupun penggunaan kembali cacing-cacing yang sudah kita panen di awal.